Kami ingin supaya kami ini yang jauh dari Indonesia masih bisa merasakan adanya misa dalam bahasa Indonesia. Selamat 100 tahun misi kasih CM Indonesia. Berakar dan berbuah. Congratulations. Berkah dalam. Halo saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Pada tahun 2023, kami para Romo CM Provinsi Indonesia akan merayakan 100 tahun misi di Indonesia. Kami mengangkat tema berakar dan berbuah. Hal ini mengajak kita untuk merenungkan bagaimana pada tahun 1923 para misionaris Belanda menanamkan benih-benih misi di Provinsi Indonesia ini. Dan setelah 100 tahun misi itu berjalan di bumi Indonesia ini, sekarang kita melihat buah-buah yang ada, di mana para Romo CM kemudian diutus pergi bermisi ke berbagai macam daerah. Salah satu daerah misi kami adalah di Philadelphia, Amerika Serikat. Misi ini dimulai pada tahun 2001, di mana pada waktu itu Romo Julianus Astanto yang menjadi misionaris pertama yang dikirim ke Philadelphia. Dan kemudian berlanjut mulai 2001 sampai 2006, kemudian berlanjut Romo Ignatius Suparno CM 2006 sampai 2011, kemudian ada Romo Paulus Suparmono 1 tahun di Philadelphia, kemudian berlanjut Romo Aloysius Didik Setiawan pada tahun 2012, kemudian ada juga Romo Gregorius Kuku Nugroho dan Romo Paulus Dwintarto yang diminta mendampingi komunitas Indonesia di Philadelphia. Dan saya sendiri sungguh saya boleh mendapat berkat dengan mendampingi komunitas Indonesia di Philadelphia tahun 2017 sampai tahun 2022. Ketika Anda melihat tayangan ini, sekarang yang menjadi pendamping di sana adalah Romo Markus Rudi Hermawan CM. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, misi ini sungguh luar biasa dan salah satu bentuk kemurahan Tuhan melalui berbagai macam pihak yang terlibat di dalamnya. Kalau kita mengingat awal dari sejarah misi di Philadelphia, sungguh ini menunjukkan betapa besar perhatian dan kepedulian Gereja Katolik di Philadelphia, yaitu Keuskupan Agung Philadelphia, untuk memperhatikan pembinaan iman orang-orang Indonesia di sana. Ceritanya sederhana, berawal dari sebuah perjumpaan. Jadi ada Romo Kapusin yang menangani para imigran di Philadelphia, kemudian berjumpa dengan beberapa orang Indonesia yang sedang berkumpul, bersenda gurau, makan bersama. Romo ini merasa tertarik untuk mendekati orang-orang ini. Karena di sana ada banyak pengungsi dari Cina, dari Asia, namun beliau belum tahu mengenai orang-orang ini, bahasanya kok lain sekali. Lalu Romo ini mendekati orang-orang yang sedang berkumpul ini, lalu ia bertanya, "Kamu dari mana?" Lalu mereka menjawab bahwa kami adalah orang Indonesia. Lalu mulai dari perjumpaan sederhana itu, perjumpaan berikutnya terjalin antara Romo ini dengan beberapa orang Indonesia yang berkumpul di daerah yang dikenal dengan Chinatown, atau gerejanya disebut Gereja Holy Redeemer. Nah, melalui beberapa kali perjumpaan ini, kemudian Romo ini bertanya, "Apa yang kalian perlukan? Apa yang bisa kami bantu?" Sungguh sebuah jawaban yang luar biasa yang diberikan oleh orang-orang itu, bagaimana mereka tidak meminta uang, mereka tidak meminta pekerjaan, melainkan yang mereka minta adalah, "Kami ingin misa dalam bahasa Indonesia." Nah, itu yang mereka minta. Kami ingin supaya kami ini yang jauh dari Indonesia masih bisa merasakan adanya misa dalam bahasa Indonesia. Kerinduan ini ternyata sungguh diperhatikan, bukan hanya didengarkan, tapi sungguh-sungguh diusahakan bagaimana caranya agar bisa mendatangkan Romo Indonesia
untuk melayani misa dalam bahasa Indonesia untuk komunitas Indonesia di Philadelphia. Nah, maka saudara-saudari, perkumpulan pertama terbentuk pada tahun 1999. Itulah saat di mana beberapa tokoh dipanggil untuk berkumpul membicarakan aneka kegiatan yang dilakukan oleh komunitas Indonesia. Yang menarik adalah bahwa yang pertama kali mempersembahkan misa dalam bahasa Indonesia sebenarnya bukan Romo Indonesia, melainkan Romo dari Amerika Latin yang diminta untuk memimpin misa bahasa Indonesia. Dan juga ada beberapa orang dari Amerika Latin yang datang untuk mendukung pendirian dari komunitas Indonesia. Nah, maka selama 2 tahun, mulai tahun 1999 sampai 2001, komunitas Indonesia ini sudah berdiri, namun dilayani oleh berbagai macam imam. Tidak hanya imam dari Indonesia, namun juga imam dari Amerika Latin yang diminta untuk memimpin misa Indonesia. Nah, baru tahun 2001 secara resmi ada Romo CM Provinsi Indonesia yang dikirim untuk melayani komunitas Katolik Indonesia di Philadelphia sampai sekarang ini. Nah, saudara-saudari, kami sebagai Romo CM sangat bersyukur bahwa kami boleh melayani umat di sana. Kami boleh memiliki misi di Philadelphia. Kalau kita berpikir, mengapa kok Romo CM berkarya di tempat yang katakanlah enak, kota besar, ya, negara besar, bukan di tempat-tempat yang sulit, bukan di pedalaman. Kami melayani umat di sana karena kami melihat adanya bentuk kemiskinan yang ada di Philadelphia. Kalau kita melihat kota di Philadelphia, masih banyak orang-orang Indonesia yang berjuang untuk mendapatkan nafkah. Terutama ketika terjadi kerusuhan konflik di Indonesia tahun 1998, banyak orang Indonesia yang kemudian mengungsi ke Philadelphia untuk mendapatkan masa depan yang lebih baik. Dan ini terus berlanjut sampai sekarang ini. Mereka bekerja di pabrik, mereka bekerja di restoran, mereka harus berjuang, bertahan untuk mendapatkan rezeki yang mereka perlukan, untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik untuk keluarga mereka dan juga untuk diri mereka sendiri. Nah, maka Romo CM hadir di sana untuk mendampingi orang-orang Indonesia dalam berbagai bidang. Katakanlah ada bidang liturgi, di mana kita memberikan perhatian dalam pembinaan rohani umat melalui misa, mulai doa rosario, mulai doa novena, rekoleksi, retret, adorasi, dan banyak lainnya. Sehingga mereka yang pergi ke Amerika di tengah kehidupan yang sulit, jadwal yang begitu padat dan melelahkan, jauh dari keluarga, mereka masih memiliki sebuah oase rohani di komunitas kami. Saat ini kami berada di Gereja Santo Thomas Aquinas yang menjadi rumah bagi komunitas Indonesia. Disitulah kami berkumpul untuk mendapatkan oase rohani di tengah kerasnya hidup di Amerika. Lalu juga ada pelayanan di bidang pembinaan, di mana kami membina para katekumen, calon-calon baptis. Cukup banyak orang dewasa yang kemudian terpanggil untuk menjadi Katolik. Kami juga memberikan pembinaan untuk anak-anak sehingga sejak usia dini mereka bisa mengenal Kristus dan gereja. Kami juga memberikan pembinaan sakramental berkaitan dengan persiapan krisma, persiapan perkawinan yang sungguh diperlukan oleh umat. Dan juga kami memberikan perhatian pada anak-anak dan remaja sehingga mereka sejak usia dini boleh mendapatkan pembinaan iman. Nah, itu bagian pembinaan. Dan kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah bidang kerasulan, di mana di sini sangat luas mengurusi banyak hal berkaitan dengan masalah kesehatan, berkaitan dengan masalah
imigrasi, di mana masih banyak orang-orang Indonesia yang sedang berjuang menantikan status hidup yang lebih baik di Amerika sana. Demikian juga kami membantu mereka yang mengalami kesulitan, mengalami bencana, apalagi ketika masa pandemik COVID-19. Seksi ini, bidang ini sungguh sangat bermakna, di mana menghadirkan gereja di tengah-tengah mereka yang sakit, di tengah-tengah mereka yang terisolasi dari orang-orang karena pandemik pada waktu itu. Nah, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, itulah sebabnya kami sungguh menyadari bahwa misi ini sangat penting. Kami berjumpa dengan realita kemiskinan yang ada di sana, dan kami berharap bahwa kehadiran Romo-Romo CM Kongregasi Misi Provinsi Indonesia bisa menjadi rekan perjalanan bersama dengan mereka di tengah kerasnya dunia di Amerika sana. Kami memberikan penghiburan, kami memberikan peneguhan, kami menghadirkan Kristus di tengah-tengah mereka, sehingga mereka merasa disegarkan kembali, dikuatkan kembali untuk melanjutkan kehidupan mereka dan juga cita-cita hidup mereka. Berakar dan berbuah. Kami hendak mengajak Anda semua untuk bersyukur atas benih-benih yang sudah ditanam oleh para misionaris. Mereka sungguh-sungguh mengakarkan misi ini, dan sekarang misi itu tidak sia-sia karena kita sedang memetik buah-buahnya, di mana banyak Romo CM yang berkarya di daerah misi. Dan saya yakin, saya berharap buah-buah ini akan terus berbuah melalui banyak orang-orang yang terpanggil untuk melanjutkan misi ini, bergabung bersama dengan kami, para Romo dan Bruder CM, untuk melanjutkan misi ini agar semakin berbuah bagi gereja di dunia ini. Terima kasih. Selamat menuju 100 tahun misi CM Indonesia dari hari Philadelphia. Tetap KKI Philadelphia terus bertumbuh dan berkembang. Salam Vincentia. Yakobus TV. A touch of hope.